Urapilah aku ya Roh Kudus. Urapan itu dari bahasa Ibrani rapa. Ada malaikat Rafael, malaikat yang menyembuhkan. Maka urapan itu sebetulnya menyembuhkan. Bukan cuma sekedar sakit fisik saja, tapi sakit hati, luka-luka di masa lalu, penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit pikiran yang membuat banyak orang gak bisa tidur, yang membuat orang overthinking, yang membuat orang gak bisa bersaudara satu sama lain. Ya Roh Kudus, urapilah aku, sembuhkanlah aku dari segala penyakit-penyakitku. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik dan ada tuntunan Roh Kudus menerangi, membersihkan dan memurnikan. Roh Kudus, Roh Maha Suci, Roh Allah sendiri turun atas kita. Saya mengajak Anda di awal video ini untuk berkata bersama-sama, utuslah roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Katakanlah dengan yakin, katakanlah dengan percaya, Bapa mengaruniakan putranya dan putra memberikan Roh Kudus kepada para muridnya. Utuslah roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Perbaharuilah diri kami, perbaharui semangat hidup kami, perbaharui rezeki, kesehatan, relasi-relasi kami yang rusak. Perbaharuilah ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin Anda dari tadi udah ngelirik-lirik, itu di mejanya Romo Yosef ada mainan apa lagi itu? Nah ini, saya udah beli kemarin di toko Rohani Avila. Kalau toko Avila itu nggak main-main ya, barangnya itu bagus-bagus semua. Ini hadiah untuk Ibu Afi Dwi Korawati. Itu beliau selalu nulis-nulis komen sampai 6.000 komentar, berarti itu udah sekian tahun, sejak mungkin video pertama sampai kemarin Ibu Afi ini selalu tulis komentar dan sharing-sharing. Karena ada datanya di data YouTube saya. Apa isinya? Yuk kita buka bareng-bareng. Waduh, ini hadiah untuk Ibu Afi, penonton Bible Learning yang selalu komen di peringkat pertama. Waduh, keren nggak? Wih Romo bagus banget. Tahu gitu dari dulu saya nulis komen Romo. Romo nggak bilang-bilang sih bakal dikasih hadiah. Ya udah mulai dari sekarang tulis di kolom komen. Utuslah roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Kali-kali aja Romo Yosef dapat rezeki lagi untuk beli giveaway buat Anda semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, tuntunan Roh Kudus ini sangat penting. Jangan-jangan kita nggak sadar kita dituntun oleh Roh Kudus. Jangan-jangan kita nggak sadar ada kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita yang membimbing, yang mengarahkan, yang menarik kita kalau kita mau jatuh, yang mengangkat kita ketika kita terperosok. Karena nggak kelihatan, tidak terdengar, tidak terasa, maka kita anggap nggak ada. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada para muridnya setelah memberikan kasih yang luar biasa ketika memberikan damai, sejahtera dan juga sukacita yang penuh. Akhirnya Tuhan Yesus setelah 3 hal ini terpenuhi, baru manusia bisa merasakan Roh Kudus ada di sekitar dirinya. Jadi kalau nggak ada kasih dalam hidup Anda, jangan pernah mengharapkan Anda bisa merasakan sentuhan Roh Kudus. Roh Kudus baru hadir ketika diri kita siap betul-betul. Ketika dalam diri Anda tidak ada rasa damai, cekcok terus, permusuhan terus, dengki terus, marah terus, nggak bisa merasakan kuasa Roh Kudus. Lalu juga kalau nggak ada sukacita, sukacita yang lahir dari dalam sini, pemberian Allah, bukan sukacita karena keadaan sekeliling kita. Disitulah manusia bisa merasakan sungguh-sungguh Roh Kudus yang hadir dalam kehidupannya. Siapa yang pernah
merasakan curahan urapan Roh Kudus? Saya tanya kepada Anda, coba sharing di kolom komen. Apa yang Anda rasakan waktu itu? Wah, waktu itu Romo, ikut PDKK Romo, saya bisa berbahasa roh Romo. Saudara-saudara, saya tidak menyangkal keberadaan bahasa roh, tetapi karya Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus dalam hidup manusia bukan cuman bahasa roh saja, tapi jauh lebih luas lagi. Tadi, seorang lebih peka, merasa dikasihi oleh Allah dan bisa mengasihi. Kemudian orang merasakan damai sejahtera. Kemudian orang mengalami sukacita. Jadi seperti sebuah lingkaran, saudara-saudara. Sebuah siklus. Umat beriman, murid-murid Yesus, ayo berjuang dengan rahmat Tuhan. Ada kasih dalam hidupnya, menghasilkan damai sejahtera, ada sukacita, membantu dirinya untuk merasakan kuasa Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus yang membuat dia semakin peka lagi, semakin terbuka lagi, semakin merasakan lagi kasih, damai, dan sukacita. Begitu terus bergelombang-bergelombang. Itu luar biasanya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat dalam perjalanan para murid, perjalanan gereja perdana, tokoh-tokoh seperti Paulus, seperti Barnabas, Yakobus, Yohanes, Lukas, Petrus, Yohanes, itu betul-betul memang dipimpin oleh Roh Kudus. Anda bisa baca itu dalam Kisah Para Rasul pada saat Pentakosta. Para murid menerima Roh Kudus, lalu mereka bisa menjadi pewarta-pewarta Injil yang luar biasa. Nah, kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1-10. Di sini salah satu bukti dalam kitab suci kehadiran Roh Kudus dalam gerejanya dan bagaimana Roh Kudus menuntun para rasul ini. Dikatakan sekali peristiwa Paulus datang ke Derbe dan Listra. Ini bukan kota pertama yang didatangi oleh Paulus. Kalau kita baca kan Kisah Para Rasul di bab 12, 13, 14, 15, sekarang 16, Paulus berkeliling betul-betul ke daerah-daerah bangsa lain. Bukan cuma di Yerusalem, bukan cuma jago kandang. Paulus memperoleh tantangan luar biasa, diutus, dituntun oleh kuasa kasih Allah untuk juga mewartakan Injil Kerajaan Surga kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Sukacitanya ada, diterima ya ada, disambut baik ya ada. Tapi juga tantangannya adalah ketika ditolak, dilempari batu, dipenjara, disesah, disiksa, dianiaya. Itu menjadi bagian dari pewartaan dari Paulus ini. Kalau orang tidak disentuh oleh kuasa Roh Kudus, mungkin dia hanya mau menikmati saat diterima, saat dijamu di mana-mana, saat ditepokin, saat dieluk-elukan, bahkan didewa-dewakan. Tapi orang kalau nggak punya Roh Kudus, dia akan berkata tidak ketika pewartaannya disalah mengerti, ditolak, difitnah, dan dianiaya. Ini salah satu buktinya. Bekerja melayani sabda Allah, meskipun ada tantangan-tantangan yang berat sekalipun, tidak membuat orang untuk menyerah, tidak membuat orang untuk mundur. Disinilah letak kekuatan Paulus karena ada Roh Kudus hadir dalam dirinya. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Nah, Timotius Anda kenal dalam tulisannya dalam surat Paulus kepada Timotius, bukan? Bagaimana ini? Saya kasih rahasia buat Anda. Timotius adalah murid kesayangannya Paulus. Sangat amat dikasih oleh Paulus. Paulus pernah tinggal di rumah Timotius. Paulus kenal Timotius sejak kecil. Paulus sangat mengenal keluarganya, mengasihi keluarganya. Betul-betul luar biasa. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Ini sebuah bukti, saudara-saudara, memang pada zaman itu orang-orang Yahudi memang ada yang mencoba untuk menjaga garis keturunan mereka.
Tetapi yang namanya kalau sudah hidup di luar daerah mereka sendiri, saya sudah pernah mengatakan sejak pembuangan Babel, bahkan sejak pembuangan Samaria 721 sebelum Yesus lahir, itu orang-orang Yahudi sudah tercerai-berai. Mereka sudah ada di diaspora. Ada orang-orang Yahudi yang menjaga ketat garis keturunan mereka, tapi di sini tampak sekali ibunya Timotius seorang Yahudi tapi menikah dengan seorang laki-laki Yunani. Nah, itu dia. Jadi sebuah bangsa pada dasarnya nggak bisa bersikuku untuk dirinya sendiri. Pergaulan, bahkan jodoh, perkawinan, atau segala macam alasannya membuat bangsa ini mau nggak mau harus bercampur. Dikatakan Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Artinya ibunya, ayahnya orang terkenal, Timotius juga orang terpandang. Dia dikenal baik oleh orang-orang di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Nah, ini dia. Paulus selalu ada teman seperjalanannya. Memang pernah ada Markus menyertai Paulus, tapi karena Markus masih muda nggak sanggup juga ngikutin Paulus. Ada Silas kemarin, ada juga Barnabas, tapi ya karena kebutuhan, kesibukan pelayanan semakin bertambah, semakin Paulus membutuhkan rekan kerja yang baru, rekan seperjalanan yang baru. Maka ketika dia melihat kualitas Timotius, orangnya baik, orangnya saleh, dari keluarga baik-baik, Paulus betul-betul terpikat dengan Timotius ini dan menghendaki Timotius untuk menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu. Jadi sampai di sini kita bisa melihat bagaimana orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, yang menikah dengan orang-orang Yunani, apalagi ini ibunya yang Yahudi, tidak secara ketat mempertahankan budaya adat istiadat nenek moyang mereka. Meskipun ibunya Yahudi, tapi Timotius tidak disunat. Bayangin coba. Demi pewartaan kepada orang-orang Yahudi, Paulus meminta Timotius untuk disunat. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Waduh, jadi Paulus menghindari sebuah batu sandungan dalam pelayanannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang mau melayani, tapi punya misalnya masa lalu yang gelap, pernah bikin salah, keluarganya misalnya bercerai, atau dirinya sendiri bercerai, misalnya divorce, atau dari keluarga broken home. Kadangkala situasi itu tidak mudah buat seseorang untuk terjun dalam pelayanan. Romo, nanti jadi batu sandungan, Romo. Romo, nanti jadi omongan orang, Romo. Romo, nanti gak enak, Romo. Banyak sekali orang mengalami hal yang seperti itu. Lalu Romo, kalau begitu mah siapa yang layak untuk melayani, Romo? Emang kita semua suci dan sempurna? Kan belum. Setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya kesalahan, setiap orang pernah bikin salah, setiap orang pernah bikin sesuatu yang gak mengenakan. Setiap orang mungkin pernah menyakiti hati orang lain. Kalau gitu Romo, saya mendingan mundur aja, Romo. Nah, ini dia saudara-saudara. Dalam pelayanan, janganlah melihat diri kita atau diri si orang yang melayani ini. Lihatlah betapa kuasa Tuhan mengasihi dia. Betapa kuasa Tuhan merubah kehidupannya. Betapa kuasa Tuhan betul-betul memulihkan dia. Maka orang-orang yang sudah dipulihkan terjun dalam pelayanan harus menjaga betul-betul nama baiknya, tingkah lakunya, moralnya, perilakunya. Jangan sampai orang mengingat lagi masa lalunya. Nanti diungkit-ungkit lagi jadi batu sandungan yang besar. Itu kuncinya. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang layak dalam pelayanan. Saya juga termasuk. Tapi ada kuasa Roh Kudus yang melayakkan, yang membuat kita layak, yang membuat kita mampu. Asal tadi syaratnya, yuk jangan mengulang lagi kesalahan. Kalau bisa apa yang sudah
terjadi di masa lalu jangan diulang lagi. Kalau bisa diperbaiki dengan kehidupan kita yang sekarang ini. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, bayangin coba, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama bertambah besar jumlah mereka. Waduh, luar biasa. Sekali lagi perlu diingat, orang yang dikarunia Roh Kudus, orang yang ada Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, buah-buah pelayanannya tidak membuat Paulus, Silas, Timotius, Barnabas besar kepala, saudara-saudara. Mengaku-ngaku itu jasa saya, itu gara-gara saya, itu buah pelayanan saya. Tidak. Kalau Anda mengenal Paulus dengan baik, dia orang yang sangat rendah hati. Padahal dulu dia sombongnya amit-amit. Tapi kuasa Roh Kudus membuat Paulus bertobat. Bukan sekedar tidak berdosa lagi, tapi memperbaiki karakter dirinya. Ini dia yang luar biasa dari Paulus. Dikatakan Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, luar biasa bukan? Kalau ada kerendahan hati, kalau ada pertobatan, kalau ada transformasi, kalau ada hati yang baik, Roh Kudus betul-betul menuntun. Kadang-kadang Roh Kudus meminta Paulus dan Barnabas dan Silas pergi ke daerah-daerah tertentu, tapi di sini Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Waduh Romo, luar biasa ya karya Roh Kudus ya, mendorong dan menjaga kita. Mungkin belum saatnya Paulus mewartakan Injil di Asia. Mungkin bukan jatahnya dia, bukan tugasnya dia. Paulus setia pada tuntunan Roh Kudus ini. Nah dikatakan, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Nah ini dia lagi. Bukan cuma sekali. Ketika mau masuk ke Asia nggak boleh, mau masuk ke Bitinia, mau masuk ke beberapa daerah, Roh Kudus mencegah, tidak mengizinkan, dan Paulus patuh serta taat. Ini kunci orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, berani patuh dan taat. Bukan soal egonya, bukan soal pikirannya, bukan soal kecerdasannya, bukan soal kemampuannya, bukan soal peluang yang dia lihat. Tapi kalau Roh Kudus mencegah, kalau Roh Kudus tidak mengizinkan, orang berani patuh. Itu dia saudara-saudara, seorang pewarta harus taat dengan itu. Dia nggak bisa memaksakan dirinya di luar kehendak Roh Kudus. Karena kalau dia memaksakan, itu dia sudah melewati border, melewati batas. Dia sedang mewartakan dirinya sendiri. Dia sedang menuangkan gagasan-gagasan pikirannya sendiri. Termasuk kami para penafsir, saudara-saudara. Kalau mau menafsirkan teks kitab suci, meskipun kita pikir, wah ini begini, ini begitu. Tapi ya Roh Kudus tuntunlah kami untuk bisa membaca firman Tuhan. Inspirasikanlah pikiran dan hati kami. Termasuk juga dengan pewartaan, apa yang mau dikatakan. Hati-hati kalau di luar batas kita bisa jatuh pada kesombongan, menghina-hina orang, jelek-jelekin orang dalam pewartaan kita. Itu hati-hati. Roh Kudus tidak mengizinkan hal-hal yang seperti itu. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Ini salah satu ciri lain orang yang dikaruniai Roh Kudus adalah punya vision, punya penglihatan. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Dalam doanya, Paulus dituntun oleh Roh Kudus melihat seorang dari Makedonia. Makedonia itu daerah di Yunani. Berkata-kata kepada Paulus, "Menyeberanglah kemari, tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan
bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi yang namanya penglihatan juga harus dilihat kembali, direnungkan kembali, dimaknai kembali. Bukan cuma apa yang dilihat langsung. Hati-hati, roh jahat juga bisa bekerja dengan cara yang sama. Di sini begitu Paulus melihat sebuah penampakan, dia merenungkan, dia merembukan kepada teman-temannya. Tadi dipakai kata kami. Lalu mereka akhirnya berkesimpulan. Ini luar biasa. Penglihatan, sabda yang dibaca, tuntunan Roh Kudus juga betul-betul harus direnungkan kembali. Dimaknai, dicari maksudnya apa. Dipahami dengan budi dan hati manusia. Dengan tuntunan rahmat Allah tentunya. Membuat mereka mengerti bahwa Allah mendorong mereka untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah di Makedonia. Luar biasa. Nanti bulan Juli saya mau ke sini nih saudara-saudara. Jadi ini saya spill the tea aja, bongkar kecil-kecil. Nanti di bulan Juli tanggal 14 Juli sampai 28 saya akan ziarah Holidor di perjalanan Paulus. Itu kota-kota yang tadi saya sebut itu saya akan ke sana. Listra, Derbe, juga Misia, kemudian juga ada Iconium, ada Makedonia, ada Yunani, Greek pasti. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengajar tentang perjalanan Paulus di kota-kota ini. Saya bagikan buat Anda. Setuju nggak? Setuju Romo. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pentingnya tuntunan Roh Kudus, bantuan Roh Kudus buat kita sangat berarti. Karena apa? Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21 itu memberikan sebuah tantangan yang nyata. Dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi murid Yesus bukan cuma terima enak, bisa menyembuhkan, bisa berkhotbah, bisa mewartakan, diterima di mana-mana, baptis orang, mewartakan Injil, seminar, dan lain-lain. Tetapi juga ada satu sisi yang dibuka oleh Tuhan Yesus. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu dengan sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Pewartaan Injil Kerajaan Allah, pewartaan kasih pengampunan karunia Allah ternyata ditolak oleh dunia. Membuat para pengikut Yesus dibenci, tidak disukai, dimusuhi, bahkan dianiaya. Apakah Anda pernah mengalaminya? Hidup di Indonesia kayaknya terlalu mudah untuk mencari contoh-contohnya, bukan? Kita nggak ngapa-ngapain aja dibenci. Kita nggak ngapa-ngapain aja, kita nggak nyenggol-nyenggol aja dimusuhin. Kita nggak buat apa-apa aja digosipin. Kita menolong mereka aja disalah tafsirkan. Tapi ingat, ketika dunia membenci kamu, ingatlah dunia telah membenci Yesus lebih dahulu. Nah, disitulah orang yang dikarunia Roh Kudus, meskipun dunia membenci, dia tidak menyerah, dia tidak mundur, dia tidak merasa hidupnya sia-sia, dia tidak merasa hidupnya gagal, pelayanannya ternyata pepesan kosong. Tidak, itu godaannya saudara-saudara. Ketika kita sudah berbuat baik, kita sudah mengampuni, kita sudah melupakan masa lalu, dia masih kebakaran jenggot, Romo. Dia masih ngomongin yang jahat-jahat tentang saya, Romo. Dia masih memfitnah saya, Romo. Kalau gitu ngapain, Romo, saya mengolah ini semua? Udah retret berkali-kali, udah rekoleksi berkali-kali, udah ikut pencurahan Roh Kudus berkali-kali. Ternyata mereka-mereka ini tetap membenci saya, tetap memusuhi, tetap nggak suka sama saya. Nah, itu dia. Perlu bimbingan Roh Kudus. Tuhan, ingatlah aku. Terima kasih, aku boleh ikut terlibat. Sedikit pengalaman. Sebagai murid-muridmu ini, aku jadi dibenci oleh keluargaku. Bukan karena aku jahat, bukan karena aku salah, tapi karena aku sebagai pengikut Engkau ya Tuhan Yesus. Dampingilah aku,
tuntun aku dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga hidup kita penuh dengan urapan Roh Kudus. Urapilah aku ya Roh Kudus. Urapan itu dari bahasa Ibrani rapa. Ada malaikat Rafael, malaikat yang menyembuhkan. Maka urapan itu sebetulnya menyembuhkan. Bukan cuma sekedar sakit fisik saja, tapi sakit hati, luka-luka di masa lalu, penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit pikiran yang membuat banyak orang gak bisa tidur, yang membuat orang overthinking, yang membuat orang gak bisa bersaudara satu sama lain. Ya Roh Kudus, urapilah aku, sembuhkanlah aku dari segala penyakit-penyakitku, fisikku, badanku, rohaniku dan jiwaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.